Memiliki banyak keunggulan dibanding kelapa biasa, kelapa genjah kini tengah marak menjadi perbincangan. Hal tersebut berawal dari instruksi Presiden Jokowi yang menargetkan penanaman 1 juta batang pohon kelapa genjah dalam upaya memperkuat ketahanan dalam negeri terhadap ancaman krisis pangan global. Lalu apa itu kelapa genjah? Dan mengapa kelapa genjah begitu istimewa serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi? Berikut ulasan lengkapnya. Dipersembahkan oleh dalam upaya menghadapi krisis pangan global dan memperkuat ketahanan pangan, Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian Pertanian untuk memperkuat sektor pertanian dengan melakukan optimalisasi lahan pekarangan dan lahan pertanian yang tidak produktif untuk dapat digunakan dalam pengembangan komoditas pertanian sebagai langkah nyata untuk meningkatkan ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Ya, sekarang ini sedang dilanda yang namanya krisis pangan. Dan diperkirakan kalau ini tidak ada solusi bisa masuk ke 800 juta kekurangan pangan dan makanan. Inilah kenapa kita ingin lahan-lahan yang tidak produktif itu diproduktifkan, itu ditanami seperti sekarang kita lakukan kelapa genjah. Yang nanti hasilnya 2 tahun, 2,5 tahun, setahun bisa produksi satu pohon bisa 180 buah. Yang itu bisa dibuat gula semut, bisa dibuat minyak kelapa, yang juga bisa dijual buahnya untuk minuman segar. Ini yang akan terus kita lakukan dan ini baru dimulai di sini. Nanti di provinsi-provinsi yang memang kelapa itu bisa hidup baik akan kita tanami. Targetnya kurang lebih 1 juta kelapa ya. Dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan produksi komoditas perkebunan melalui program tanam kelapa genjah 1 juta batang yang menjadi bagian dari program ketahanan pangan sekaligus upaya meningkatkan pendapatan masyarakat, Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian melakukan berbagai pengembangan dan inovasi terhadap kelapa Indonesia melalui berbagai penelitian guna menghasilkan benih varietas unggul. Salah satunya yakni beberapa varietas unggul dari kelapa genjah yang telah ditetapkan sebagai varietas kelapa unggul nasional yang kedepannya akan membawa Indonesia menjadi penghasil kelapa terbesar serta bermutu di dunia. Varietas untuk kelapa genjah yang sudah dilepas itu ada 9 varietas. Itu ada kelapa genjah Raja, kelapa genjah Salak, kelapa genjah kuning Nias, kelapa genjah kuning Bali, kelapa kopior kuning, kelapa kopior hijau, kelapa kopior coklat, ada juga kelapa entok Kebumen, serta yang terakhir kelapa genjah Pandanwangi. Kelapa genjah Pandanwangi ini merupakan kelapa yang eksotik, yang mempunyai spesifik bahwa dari mulai kulitnya, daging buahnya maupun aromanya itu aroma pandan wangi. Jadi aroma pandan mempunyai ciri khas yang betul-betul mempunyai aroma yang pandan wangi, citra rasa yang pandan wangi. Kelapa pandan wangi ini kelapa yang memiliki unggulan daripada kelapa-kelapa yang lain, bahwa dari mulai pertumbuhannya dengan kita tanam selama 3 tahun sudah menghasilkan buah. Dan juga itu pohonnya sudah tinggi dan itu bisa dipetik langsung oleh petani, bahkan anak kecil pun bisa memetik kelapa itu. Dan juga keunggulan yang lain bahwa kelapa Pandanwangi itu dalam satu tandan itu bisa menghasilkan kira-kira 10 sampai dengan 15 butir per tandan. Dan itu dalam 1 tahun bisa menghasilkan 140 butir. Dan juga dari mulai harganya, harga memang lebih tinggi dari harga kelapa-kelapa yang lain. Prinsipnya bahwa kelapa genjah Pandanwangi ini
bisa ditanam di pekarangan maupun di areal yang terbuka. Dan itu sebetulnya memang menjadi program kami pendekatannya. Kita tidak perlu menambah luasan untuk tanam, tetapi kita perlu memanfaatkan lahan-lahan yang di pekarangan oleh petani, oleh masyarakat itulah. Itu menambah pendapatan mereka. Pada prinsipnya bahwa kelapa Genjah Pandanwangi ini memang berbeda dengan kelapa dalam, kelapa ini selama ini, bahwa kelapa ini memang ditanam memang harus steril. Tidak boleh kita campur dengan kelapa yang lain, maksudnya kelapa dalam. Ini akan mempengaruhi hasilnya. Jadi nanti begitu saat berbuah, ini kalau masih ada di sekitar ini jaraknya hanya 50 meter, 100 meter, tetap akan dipengaruhi. Jadi citra rasa Pandanwangi hilang. Karena ada tanaman kelapa lain yang ada di sekitar itu. Makanya kalau menurut kami, jarak antara kelapa Pandanwangi dengan kelapa yang lain itu minimal harus 100 meter. Saya pikir bahwa sudah saatnya lah kelapa Genjah ini harus kita kembangkan, harus kita budidayakan untuk masyarakat kita. Yang selama ini masyarakat itu mengenal hanya kelapa dalam, bukan kelapa yang lain. Ya, belum mengenal betul kelapa Pandanwangi ini. Makanya ke depan kami selaku Kepala Balai Besar ini, kami sedang menyampaikan kepada pusat untuk bisa dimasukkan dalam program strategis nasional bagaimana nanti masyarakat kita itu akan mengembangkan kelapa Pandanwangi ini yang mempunyai nilai ekonomisnya yang sangat luar biasa. Dan juga nanti begitu petani ini, masyarakat itu menanam ini, ada peningkatan pendapatan mereka dengan kelapa ini. Dan memang tidak mudah sumber-sumber benih penangkar itu untuk mendapatkan sertifikasi. Itu butuh waktu yang lama, butuh pemantauan yang lama. Sehingga perlu waktu, dia harus ditetapkan dulu sebagai PIT, pohon induk terpilih. Setelah itu baru dia ditetapkan. Setelah ditetapkan, baru dia proses untuk pelepasan. Dari pelepasan itulah nanti benih-benih kelapa Pandanwangi itu bisa dilepas. Dan itu bisa beredar lintas provinsi, bahkan secara nasional. Pati cermin di Sumatera Utara inilah yang pertama kali. Dan ini sebagai sumber benih yang sudah ditetapkan. Tentunya tentu harus kita hadirkan dari teman-teman Balit Palma. Pemulia dulu turun untuk mengidentifikasi, untuk menyatakan bahwa ini siap ditetapkan. Kami mendampingi mereka, tim pemulia itu dalam rangka identifikasi itu. Bali hanya saat ini baru pelepasan hanya di Pantai Cermin. Dipersembahkan oleh Tanipedia akhir pekan ini mengajak Anda melihat budidaya tanaman stevia. Inilah salah satu upaya mewujudkan swasembada gula konsumsi non-tebu sebagai alternatif gula tebu yang saat ini memiliki cukup banyak tantangan dalam pengembangan dan ketersediaan. Stevia ini ternyata permintaannya unlimited. Kita bersinergi dengan perkebunan mulai dari hulu sampai hilir. Tanipedia, stevia si manis sehat tanpa gula. Minggu 13 November jam 2 siang. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Pengembangan kelapa Genjah menjadi harapan baru dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, menurunkan pengeluaran dan meningkatkan pendapatan rumah tangga, serta mengembangkan ekonomi wilayah di tengah tantangan krisis pangan dunia. Untuk itu, dalam prosesnya tentunya dibutuhkan kerjasama dan dukungan serta kolaborasi dari semua pihak, baik pemerintah pusat dan daerah, pihak swasta, serta petani. Dari tahun 2015 ini kami mulai melakukan identifikasi, tentunya tujuannya adalah eksplorasi bagaimana kelapa Pandanwangi ini akhirnya bisa menjadi sumber benih. Setelah itu tentunya kami bersama ini ada Dinas Perkebunan, ada tentunya pemilik lahan ini dan Pemkab setempat. Ini kita mengenalkan kepada masyarakat dan pengenalan masyarakat ini tentunya secara bertahap. Nah, syukur alhamdulillah sudah berapa tahun ini memang
untuk kelapa genjah pandan wangi ini, kami menyebarluaskan ini. Nah, inilah bantuan-bantuan yang kami berikan kepada masyarakat petani dan juga masyarakat rumah tangga. Tujuannya pasti untuk meningkatkan perekonomian. Nah, ini salah satunya kami kembangkan melalui pengembangan desa wisata. Jadi rumah tangga yang ada itu kami bantu. Satu rumah tangga 2 batang. Dengan harapan 2,5 tahun kemudian mereka bisa menjual kelapa mudanya kepada pengunjung, wisatawan yang ada. Kelapa ini tentunya ke depan dari semua sisinya punya nilai ekonomi dan pengurusannya juga perawatannya tidak sesulit komoditas yang lainnya. Untuk mengembangkan produktivitas serta menjamin kualitas mutu ciri khas kelapa genjah pandan wangi, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian membantu para produsen benih dan pekebun kelapa dengan melakukan pengawasan peredaran benih maupun kebun-kebun induk kelapa genjah dalam upaya untuk menjamin pengembangan benih kelapa sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang berlaku. Sehingga pengembangannya diharapkan akan terus memiliki kualitas mutu yang baik. Ya, tantangan yang pertama itu harus kita menyiapkan benih sumbernya. Saat ini untuk spesial kelapa genjah pandan wangi ini memang sudah ada yang dilepas ya, dan kebun induknya juga itu sudah ada. Bulan Juli awal kemarin juga kita sudah juga tetapkan kebun sumber benih atau yang namanya blok penghasil tinggi. Dan secara keseluruhan potensi sumber benihnya sampai saat ini yang sudah ditetapkan sekitar 1.200.000 butir per tahun. Kami di Direktorat Perbenihan juga terus mendorong melakukan identifikasi, kemudian penilaian calon-calon blok penghasil tinggi, kita mendorong dibangunnya kebun-kebun induk sehingga semakin banyak. Ya, target kita sih 1,8 sampai 2 juta ketersediaan benihnya. Karena potensi pengembangannya cukup besar. Bisa di lahan pekarangan, bisa juga di lahan kebun yang luas ya. Tidak hanya menetapkan kebun sumber benih unggul lokal untuk menjamin mutu dari kelapa genjah pandan wangi, pemerintah hadir untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Salah satunya memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum berusaha dengan menetapkan kebun kelapa pandan wangi menjadi salah satu kebun sumber benih kelapa di Sumatera Utara. Tantangannya itu sejak dulu itu ya keawaman kita untuk pola tanam dan budidayanya ya. Dulu-dulunya kita belum bisa menseleksi itu secara benar dan optimal. Tapi dengan bantuan BBPP, TP Medan, dan Dinas Perkebunan Sumatera Utara, Balai Penelitian Tanaman Palma, dan Direktorat Perkebunan, kita berhasil melepas ini. Dengan begitu ini ditetapkan sebagai kebun sumber benih satu-satunya di Indonesia yang sampai saat ini gitu, yang berlokasi di Pantai Cermin, Serdang Bedagai. Banyak manfaat yang kita dapat selaku petani dan pekebun kelapa genjah pandan wangi ini. Kita lebih optimal dalam melakukan perawatan, kita diberitahu budidaya yang benar, cara seleksi yang benar, dan bagaimana menghasilkan benih-benih yang sesuai dengan kualitasnya untuk dikembangkan atau diedar keluar dari Sumatera Utara. Kalau luasan kebun kita ini dulunya kita tanam di luasan 13 hektar, sekarang sudah kita kembangkan menjadi sekitar 25 hektar dengan populasi tanaman sekitar 5.000 batang. Tapi yang untuk jadi pohon induk terpilih di kebun ini masih kisaran 521 batang pohon induk. Pertama dari segi harga ataupun jumlah. Jumlah yang sangat terbatas kelapa yang untuk disalurkan ke petani. Selama ini kita menggunakan sumber benih kelapa yang berasal dari blok penghasil tinggi. Sementara untuk yang harus kita selesaikan adalah yang harus kita adakan kebun induk kelapa genjah yang dibangun seperti yang ada di Sumatera Utara ataupun yang ada di Medan ini. Nah, harga yang selama ini sangat fluktuatif. Kadang-kadang harga ini tidak terjangkau oleh dari si petani. Selain itu, harga juga sangat tinggi dan susah dijangkau dengan jarak tempuh dari sumber benih ke petani. Kebun induk kelapa genjah ini memang harus memiliki lahan yang luas.
karena kebun induk kelapa ganja ini memang sangat terisolasi. Takut kita nanti kebun induk ini sangat terkontaminasi atau terjadi perkawinan silang dengan kelapa-kelapa jenis lainnya yang ada di sekitar dia. Pengembangan kelapa ganja di Indonesia tentunya tidak hanya berhenti sampai kegiatan tanam. Ke depan, industri pengolahannya pun akan disiapkan, sehingga dapat menghasilkan produk turunan kelapa yang bernilai jual tinggi, di mana buah kelapa ganja dapat diolah menjadi gula kelapa atau gula semut dan minyak kelapa, sementara kelapa segar untuk memenuhi kebutuhan daerah pariwisata, sehingga pendapatan masyarakat meningkat. Kelapa ganja saat ini kita kembangkan, yang merupakan arahan dari Pak Presiden dan sudah mencanangkan program 1 juta kelapa ganja ketika ada penanaman di Solo Raya. Potensi dari kelapa ganja ini terus kita kembangkan, ada beberapa jenis. Kalau yang pandan wangi ini kita kembangkan di daerah-daerah wisata karena dia menjadi minuman meja. Terus yang untuk kuning Bali bisa diambil niranya untuk bahan baku gula kelapa dan bisa juga untuk pengembangan minyak kelapa dan minyak kelapa murni atau virgin coconut oil. Nah, penekanan kita saat ini banyak ke pandan wangi, mendorong pandan wangi menjadi komoditas pengembangan daerah-daerah dekat pariwisata. Saat ini banyak berkembang di daerah Medan. Untuk satu butirnya itu dijual dengan harga rata-rata 30 sampai 50 ribu per buah kelapa. Ini sangat menarik untuk daerah-daerah pariwisata kita. Nah, untuk bibitnya memang karena saat ini yang mengembangkan untuk skala nasional yang paritas yang sudah kita lepaskan, paritas unggul yang kita baru yang ada di daerah Medan. Tapi ke depan kita lagi mendorong pelepasan paritas unggul pandan wangi ini yang di beberapa daerah supaya nursery modern kita juga bisa memproduksi benih paritas unggul pandan wangi ini. Konsep pengembangan kelapa ganja yang kita dorong sesuai arahan Pak Presiden. Jadi ini merupakan pendekatan baru di Direktorat Jenderal Perkebunan. Jadi pengembangan kelapa ganja ini karena dari sisi budidayanya lebih memudahkan, sekarang kita mengatakan bahwa kita melalui konsep perkebunan keluarga. Di Solo Raya yang sudah kita tanami sekitar 200.000 tahun ini, itu hampir 40% itu ada di daerah kawasan, 60%-nya itu di daerah-daerah pekarangan warga. Sehingga ini menarik pengembangannya untuk daerah-daerah Jawa, karena luasan pekarangan kita di Pulau Jawa ini masih cukup untuk kita tanami kelapa ganja. Program strategis yang kita dorong saat ini juga bagaimana membangun nursery modern untuk kelapa ganja ini. Sehingga kemudahan akses para petani untuk memudahkan untuk mendapatkan benih kelapa ganja yang berkualitas, bersertifikat, dan terjangkau harganya. Sehingga ini beberapa daerah sudah kita dorong untuk membangun nursery modern. Dipersembahkan oleh Tanipedia akhir pekan ini mengajak Anda melihat budidaya tanaman stevia. Inilah salah satu upaya mewujudkan swasembada gula konsumsi non-tebu sebagai alternatif gula tebu yang saat ini memiliki cukup banyak tantangan dalam pengembangan dan ketersediaan. Stevia ini ternyata permintaannya unlimited. Kita bersinergi dengan perkebunan mulai dari hulu sampai hilir. Tanipedia, stevia si manis sehat tanpa gula. Minggu 13 November jam 2 siang. Dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh Untuk mensukseskan program tanam 1 juta batang pohon kelapa ganja yang diperintahkan Presiden Jokowi, Kementerian Pertanian melalui Dirjen Perkebunan melakukan monitoring dan evaluasi pada proses perkembangan tanaman kelapa ganja dalam rangka pengawalan yang serius,
terhadap proses bantuan kelapa dari hulu hingga hilir guna terbangun kawasan kelapa genjah yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan nasional dalam upaya menghadapi tantangan global. Target jangka pendek kita memang membangun daerah-daerah baru untuk pengembangan kelapa genjah ini. Yang tadi saya bilang konsep pendekatannya menggunakan lahan-lahan yang selama ini tidak dipergunakan, lahan-lahan pekarangan kita di Pulau Jawa ini besar sekali, dan tetap juga mengutamakan 40% pengembangannya itu di daerah-daerah kawasan, sehingga tumbuh komoditas kelapa ini menjadi komoditas unggulan pada tahun-tahun berikutnya. Untuk jangka panjang kita ingin membangun kawasan-kawasan baru. Nah, untuk yang Pandanwangi akan kita dorong untuk konsumsi daerah-daerah pariwisata, sedangkan yang Entok Kuning Bali dan Entok yang lain itu memang untuk bahan baku industri, bahan baku untuk gula kelapa, baik juga digunakan untuk bahan baku untuk pengembangan minyak kelapa biasa dan minyak kelapa murni, virgin coconut oil. Tentu harapan kita, karena tadi kan kita persiapkan benihnya dulu ya, dengan benih tersedia dalam kondisi cukup nanti ya. Tentu pengembangannya, pemanfaatannya untuk mengembangkan. Ya kita harapkan, karena ini kan prospek pasarnya bagus ya. Jadi untuk daerah-daerah wisata, kemudian lahan pekarangan yang begitu luas di Indonesia, ya kita dorong betul ya kelapa genjah terutama Pandanwangi ini berkembang semakin banyak lah. Kita berharap untuk membantu kami untuk menjaga keaslian dan kemurnian kelapa genjah Pandanwangi ini dan membimbing kami agar kami dapat menghasilkan benih-benih berkualitas agar dapat kami sebarkan ke seluruh daerah yang membutuhkannya. Untuk petani-petani Indonesia, mari kita menjadi petani yang maju, mandiri, dan modern. Dipersembahkan oleh Tanipedia akhir pekan ini mengajak Anda melihat budidaya tanaman stevia. Inilah salah satu upaya mewujudkan swasembada gula konsumsi non-tebu sebagai alternatif gula tebu yang saat ini memiliki cukup banyak tantangan dalam pengembangan dan ketersediaan. Stevia ini ternyata permintaannya unlimited. Kita bersinergi dengan perkebunan mulai dari hulu sampai hilir. Tanipedia, stevia si manis sehat tanpa gula. Minggu 13 November jam 2 siang. Dipersembahkan oleh